Halo teman-teman semua, welcome back to the online service Youth and Teens GPDI Kopo Permai. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini kita memasuki masa new normal. Untuk teman-teman yang ada di rumah sekalian, saya harap tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu memakai masker di setiap aktivitas teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa juga kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita ini supaya pandemi ini boleh berlalu dan kita boleh beribadah bersama-sama di dalam Tuhan dan di dalam gereja kita. Nah, berdasarkan info yang telah diberitakan sebelumnya bahwa ibadah untuk umum akan dilakukan mulai besok 19 Juli 2020 dengan offline. Nah, tetapi untuk ibadah Youth and Teens GPDI Kopo Permai kita belum tahu nih kapan, tetapi saya harap semua teman-teman tetap setia, tetap semangat mengikuti ibadah online Youth and Teens GPDI Kopo Permai sampai waktu offline diberlakukan. Nah, untuk sekarang ini kita akan memulaikan ibadah kita pada sore ini. Tetap persiapkan hati dan kehidupan kita, biarlah kita fokus kepada Tuhan dan tetap ikuti dari awal sampai habis ya. Dan teman-teman jangan membuka aplikasi lain dan biarlah kita menghormati firman Tuhan dan ibadah yang ada. So, enjoy this service. Cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan,
Terima kasih Tuhan atas hari yang telah Engkau jadikan, yang telah Engkau berikan kesempatan untuk kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami semua berkumpul walaupun secara online untuk bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Curahan Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah kami boleh semua fokus Tuhan untuk memuji hanya Engkau Tuhan dan hanya Engkau. Biarlah segala kuasa-kuasa yang tidak senang dengan kegiatan-kegiatan ibadah kami Tuhan Engkau yang hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua boleh fokus benar-benar tertuju, hati kami Tuhan terbuka. Engkau yang boleh membukakan hati kami untuk menerima hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami hanya Engkau saja yang bertahta Tuhan. Hamba-Mu pula yang nanti akan memberikan firman-Mu Tuhan untuk bekal kehidupan kami. Engkau yang memberkati juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore teman-teman semua. Senang bisa berkumpul bertemu bersama teman-teman walaupun secara online. Diharapkan semuanya bisa sehat-sehat dengan kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di sore hari ini. Kita akan langsung lanjut saja dengan lagu pujian kita. Presence
membutuhkan Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyatakan iman kita untuk tetap setia, tetap percaya pada rencana Tuhan yang akan datang. Susah atau senang, Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan angkat lagu kita. Walau kadang ku
Halo, selamat sore adik-adik pemuda dan remaja GPDI Kopo Permai. Kita telah beribadah memuji dan memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi anak-anak muda dan remaja yang mendengarkan, sehingga benih firman Tuhan yang taburkan boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pemuda remaja. Saya memberi tema firman Tuhan kali ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan 6, kemudian ayat 10 dan ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 1 sampai 6, 10 dan 12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanahkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita baca sekali lagi ayat pokok kita dalam ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Anak-anak muda dan remaja, kita tahu atau mungkin ada yang belum tahu bahwa kitab Mazmur pasal 90 ini merupakan Mazmur yang paling tua dari seluruh kitab Mazmur, karena ditulis oleh Nabi Musa jauh sebelum Raja Daud. Dan kita tahu pengalaman hidup Nabi Musa yang begitu dekat dan begitu luar biasa dengan Tuhan. Di sini dalam ayat yang ke-12 kita bisa melihat penekanannya. Di ayat terakhir ini Nabi Musa mengatakan untuk menghitung hari-hari. Mengapa kita diingatkan oleh Nabi Musa untuk menghitung hari-hari kita? Supaya kita hidup bijaksana. Musa mengingatkan kita untuk menghitung hari-hari kita dalam ayat 12 tadi, supaya kita memperoleh hati atau hidup yang bijaksana. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus hidup bijaksana? Karena hidup kita singkat seperti rumput. Ayat 5 dan 6 Musa sudah sampaikan di atas bahwa, kita baca kembali, engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Jadi, kenapa kita harus hidup dengan bijaksana? Karena hidup kita sangat singkat. Bahkan Rasul Yakobus dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan, bagian B dikatakan di sini, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi, mengapa Musa mengingatkan kita untuk menghitung hari-hari kita? Supaya kita beroleh hati yang bijaksana, hidup yang bijaksana. Kenapa kita harus hidup bijaksana? Karena
hidup ini sangat singkat, seperti rumput. Yakobus katakan seperti uap. Jadi kalau adik-adik pemuda remaja melihat mama, ibu memasak atau kalian memasak air yang kelihatan uap dan lenyap, begitulah hidup manusia. Rumput yang hari ini hijau besok sudah layu, begitulah manusia. Jadi kalau kita hidup tidak dengan bijaksana, hidup kita akan seperti rumput dan seperti uap yang tidak ada artinya. Jadi hidup kita akan sia-sia. Waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak hidup dengan bijaksana. Nah, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita hidup dengan bijaksana? Hidup yang bijaksana yang diajarkan, diingatkan oleh Nabi Musa kalau kita pelajari dalam kitab Taurat, bagaimana Musa begitu dekat dengan Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu hidup yang takut atau hidup yang hormat kepada Tuhan. Itulah hidup yang bijaksana. Ayub pasal 28 ayat 28 mengatakan, tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat atau kebijaksanaan, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub sudah menyampaikan juga bahwa hidup yang bijaksana adalah hidup yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini berarti hidup kita menghargai, kita menghormati Tuhan. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang mengasihi Tuhan dengan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang bijaksana juga berarti hidup yang berbuah, hidup yang berdampak bagi sesama. Itulah sebabnya mengapa Mazmur pasal 90 ini ditutup dengan ayat ini, bahwa kita harus menghitung hari-hari kita yang singkat ini, yang bagaikan rumput dan uap itu, supaya kita boleh hidup dengan bijaksana. Nah, kalau kita bicara waktu yang singkat tadi, waktu itu identik dengan proses. Setiap kita akan mengalami proses dalam hidup ini. Kita lahir dari bayi, tumbuh menjadi kanak-kanak, remaja, pemuda, kemudian dewasa dan menjadi orang yang tua. Itu satu proses dan ada waktunya. Sama seperti saya bekerja di pabrik kertas, dari bahan baku sampai menjadi suatu produk kertas yang bisa dipakai, itu perlu proses, perlu waktu. Atau mungkin bagi saudara-saudara yang suka memasak atau membuat roti, kue, itu juga ada waktu, ada proses. Tidak semerta-merta dari bahan baku langsung jadi kue atau jadi roti. Ada proses, ada waktu. Nah, selama proses tersebut bisa menghasilkan dua hal. Bisa menjadi baik ataupun menjadi buruk. Nah, kita mau selama proses waktu yang berjalan itu yang terjadi dalam kehidupan kita mau jadi baik, menjadi bijaksana dengan cara kita mau taat kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, di tahun 2020 ini juga bagian dari waktu, bagian dari proses yang sedang kita lalui, di mana terjadi pandemi COVID-19 ini. Ini juga proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita mau jadi lebih bijaksana atau tidak ketika proses terjadi, tergantung dari apa yang kita lakukan selama proses pandemi ini berlangsung. Banyak hal yang baik yang kita bisa lakukan. Seperti saya katakan tadi, selama proses itu ada menghasilkan dua hasil, baik atau buruk. Kita mau tentunya menghasilkan, kita menjadi baik, menjadi bijaksana. Bagaimana caranya? Banyak. Yang utama yaitu baca firman Tuhan. Terutama bagi adik-adik remaja pemuda yang memang kuliah online atau ya sekolah online. Tentunya banyak sekali waktu yang tersisa, yang tersedia untuk kita berikan dengan kita mau baca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ataupun melakukan hal-hal yang baik yang lain. 2 bulan lalu saya bertemu dengan rekan, dia pemasok di pabrik tempat saya bekerja. Sambil dia berkata kepada saya, nih saya lagi bawa makanan nih. Lalu saya bilang, ini makanan buat apa? Ini anak saya yang bikin ini. Dia lagi jualan makanan. Daripada banyak waktu nganggur di rumah katanya, lebih baik ya saya belajar aja Pak, bikin-bikin makanan
apa yang lagi tren, apa yang lagi disukai, dan menggunakan fasilitas sosial media dia untuk dia berjualan. Bahkan dia menggunakan fasilitas orang tuanya, relasi-relasi dari orang tuanya untuk berjualan. Ini suatu hal yang baik, bisa diisi yang baik selama masa pandemi ini. Ada yang berbagi dengan yang masih ada rezeki secara ekonomi, mengumpulkan uang, membeli makanan-makanan kebutuhan pokok, dan berbagi baik kepada jemaat-jemaat yang memerlukan, teman-teman, ataupun masyarakat umumnya yang banyak kekurangan. Ada yang berbagi makanan, berbagi masker, banyak hal yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Ada yang mendalami berbagai macam pengetahuan, khususnya juga saya melihat di Kopo Permai ini multimedia, karena kan beberapa awal bulan kita tidak bisa beribadah secara onsite, online, sehingga tentunya dibutuhkan skill bagaimana supaya ibadah online ini bisa diterima baik oleh jemaat yang beribadah dari rumah. Satu hal yang belum pernah terjadi mungkin selama puluhan tahun GPDI Kopo Permai berdiri, bahkan gereja-gereja yang lain. Nah, ini perlu ada skill yang ditingkatkan, peralatan mungkin yang perlu diadakan, banyak hal yang perlu dipelajari yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Ada yang menambah ilmu sesuai dengan passion masing-masing. Ada yang belajar musik, mengembangkan talentanya di waktu-waktu yang ada, dan lain-lain begitu banyak saudara bisa lakukan sesuai dengan apa yang saudara punya talenta, bisa dikembangkan. Nah, sebaliknya, tadi hal-hal yang positif. Sebaliknya di masa pandemi ini ada juga yang mengeluh, menyalahkan orang lain, marah-marah, dan sebagainya. Dan tentunya itu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Itu yang saya bilang selama proses either jadi baik atau jadi buruk. Nah, kalau yang seperti ini tentunya akan menghasilkan keburukan. Ada yang menghabiskan waktu dengan nonton, main game. Bukan berarti nonton tidak boleh, main game tidak boleh. Yang saya maksudkan ini yang eksesif, yang berlebihan. Sehingga sampai tidur subuh, jam tidurnya kacau, jam bangunnya kacau, tidak berdampak bagi keluarga dan sebagainya. Ini akan membawa keburukan ketika ini selesai. Nah, saudara tentu tahu, saya mau sampaikan di sini, selama proses itu berlangsung, memang khususnya bagi kita anak-anak muda, saya juga pernah muda, kalau selama mengalami proses itu nggak asik, nggak menyenangkan, maunya enjoy aja. Tetapi saudara pernah dengar satu quote, dan itu betul. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Sekali lagi, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Orang yang berproses dengan baik, yang taat, berjuang, berusaha habis-habisan, dengan tidak berpantang mundur, dia akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang berhasil dalam hidupnya. Demikian juga kalau kita membuat satu produk, makanan, kue, atau saya sebagai pembuat kertas, kalau prosesnya kacau, ya hasilnya kacau, buruk, tidak jadi, rusak produknya, harus dibuang, harus didaur ulang, dan sebagainya. Tetapi ketika proses itu berlangsung dengan baik, maka hasilnya kualitasnya juga akan baik. Jadi proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya, apa yang perlu anak-anak remaja, teenager, dan youth GPDI Kopo Permai perlu lakukan di masa pandemi ini supaya menjadi pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang lebih baik melewati proses waktu ini, di mana sebagian besar dari kita banyak waktu yang tersedia untuk kita lakukan. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan bagi adik-adik semua. Yang pertama adalah cari Tuhan, utamakan Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi poin pertama kita mengisi waktu kita proses dalam masa pandemi ini adalah cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Yang tadinya berdoa atau jarang berdoa, nggak pernah berdoa, sekarang mulai atur waktu berdoa bagi Tuhan. Utamakan Tuhan, cari Tuhan. Yang tadinya nggak pernah baca firman Tuhan, sekarang mulai baca firman Tuhan.
Yang tadinya baca firman Tuhan satu hari satu pasal, atau saya ingatnya sekarang satu hari beberapa pasal sambil direnungkan dan berdoa. Artinya mengutamakan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Beribadah walaupun kita beribadah secara online, tetapi kalau orang punya hati mengutamakan Tuhan, dia akan masukkan dalam schedule dia. Oh, Sabtu jam 5 ada ibadah pemuda remaja ya. Saya harus siap-siap. Nah, ini orang yang mengutamakan Tuhan, hatinya dipersiapkan untuk Tuhan. Dan ketika ada jam waktu itu, dia sudah siap secara hati untuk beribadah, dan tentunya secara fisik juga mungkin sudah mandi, berpakaian yang rapi, dan mulai menyembah, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan bukan berarti, oh mentang-mentang ibadah online, oh lah saya lagi hangout nih, lagi jalan-jalan, dan sebagainya. Nanti saya nonton ibadah, kan bisa saya nonton nanti jam 9 malam, jam 10 malam. Tidak seperti itu. Itu namanya tidak mengutamakan Tuhan. Itu namanya tidak menghormati Tuhan, tidak takut sama Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, walaupun online, dia siapkan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beberapa kali, bahkan bukan beberapa kali, setiap minggu, saya ikut beribadah bersama-sama dengan anak-anak ibadah youth. Dan saya juga ikut merasakan hadirat Tuhan ketika memuji dan menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena saya juga mempersiapkan hati saya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian juga bisa berupa kita melayani Tuhan dengan apa talenta yang kita bisa berikan. Nah, saya melihat di youth ini, di multimedia dan pemusik itu sibuknya luar biasa. Nah, bisa bagi saudara-saudara mungkin bisa belajar musik, bisa belajar setting multimedia dan sebagainya, sehingga bisa membantu teman-temannya, sehingga tidak tergantung dengan tim yang ada sekarang. Mungkin bisa nanti ada 2 tim dan sebagainya. Ini bisa dikembangkan. Ya, jadi yang pertama, cari Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup kita selama masa pandemi ini. Yang kedua, setelah kita mencari Tuhan, nah kita mau melakukan apa ya Tuhan? Yang kedua, step berikutnya, minta sama Tuhan. Coba kita buka dalam Matius 7 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi saran saya, jangan adik-adik pemuda remaja ikut-ikutan dengan orang yang lagi ngetren saat-saat ini. Ya, kita lihat banyak yang lagi ngetren, kita lihat, wah ini kayaknya usaha ini, kegiatan ini, lakukan ini kayaknya bagus. Belum tentu. Kadang-kadang seringkali Tuhan itu caranya ajaib sekali. Dia bisa bikin kita melakukan sesuatu yang anti mainstream, sesuatu yang bertolak belakang. Sebab itu, minta sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Jangan lihat tren apa yang terjadi. Bisa kita ikut tren sebagai reference, tapi spesifik untuk kita lakukan, minta petunjuk Tuhan, cari Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Dan setelah itu dikatakan, minta dikatakan akan diberikan, kemudian cari. Cari pengertian di sini adalah lakukan. Kita tahu tagline dari satu produk sepatu, just do it. Lakukan aja. Jadi setelah kita minta Tuhan kasih petunjuk, do it, lakukan. Atau saya paling suka satu tagline dari produk dari perusahaan startup yang berulang tahun-tahun lalu, tagline-nya juga bagus sekali. Mulai aja dulu. Ya, saudara mungkin pernah dengar. Jadi setelah kita minta petunjuk, cari artinya do it, lakukan. Mulai aja, lakukan aja. Dan kemudian ketok. Nah, tidak ada orang yang ketok sekali. Ketok biasanya berkali-kali. Ini pengertiannya adalah kita terus berusaha, terus berjuang. Jadi selama kita berusaha, kalau ada challenge, ada kendala, ada tantangan, direview, dipelajari, evaluasi, dan perbaiki, lakukan lagi. Dan setelah kita melakukan itu, pasti kita akan berhasil. Karena apa? Karena Tuhan yang menuntun kita. Karena Tuhan yang membuat kita menjadi berhasil. Selain itu, ada janji firman Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita. Termasuk bagi adik-adik pemuda remaja. Kita buka dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat, Tuhan punya rancangan penuh harapan, rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang baik. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti step yang saya katakan di atas tadi, maka kita akan bertumpa dengan Tuhan. Tuhan akan membuat rencana kita menjadi berhasil. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Banyak contoh yang sudah terjadi baik dalam firman Tuhan maupun dalam anak-anak Tuhan yang melakukan step ini. Nah, tadi cari Tuhan, utamakan Tuhan, minta petunjuk Tuhan dan lakukan. Kemudian yang ketiga, setelah kita diberkati Tuhan, setelah kita berhasil, setelah kita menjadi orang yang bijaksana, permuliakan Tuhan. Step yang ketiga adalah permuliakan Tuhan melalui hidup kita. Kita buka dalam Matius pasal 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Sekali lagi, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, poin yang ketiga untuk hidup yang bijaksana ini, setelah kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, berhasil, jangan lupa permuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan talenta kita, dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Anak pemuda dan remaja itu sifatnya itu adalah sebagai garam, menggarami. Makanan kalau nggak ada garam nggak enak. Jadi di mana ada anak pemuda dan remaja, disitulah menjadi suasana yang enak. Ngobrol jadi enak, atmosfernya jadi enak. Kemudian sifat anak-anak Tuhan, pemuda dan remaja ini sebagai terang. Di mana ada kalian, di situ ada terang. Gelap, lari. Terlihat dari cara kalian bertutur kata, ya, bersikap, perbuatan-perbuatan kalian, cara berpakaian dan sebagainya, itu kelihatan terang. Dan itu semua akan orang lihat, oh siapa dia? Oh, dia anak pemuda remaja KPDI Kopo Permai. Nah, ini kan akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan dengan demikian juga orang akan tertarik datang mengenal Tuhan yang saudara, anak-anak muda dan remaja kenal itu, yang mengubah hidup saudara. Ini akan membuat orang-orang tertarik datang kepada Tuhan. Ya, jadi selama masa pandemi ini, waktu yang tersedia ini kita isi dengan mencari Tuhan, utamakan Tuhan, minta petunjuk Tuhan untuk apa yang akan saudara lakukan, dan setelah itu permuliakan Tuhan dengan hidup saudara. Dan sebagai penutup, saya mau ingatkan bahwa anak-anak pemuda, adik-adik pemuda dan remaja ini kalian ini adalah generasi penerus gereja Tuhan. Suatu ketika kami ini akan semakin lanjut usia. Siapakah yang meneruskan? Siapakah yang menjadi ketua wadah? Siapakah menjadi pimpinan-pimpinan rayon? Siapakah menjadi pimpinan di majelis dan sebagainya? Tentunya adalah saudara-saudara sekalian. Ini adalah satu proses. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Nabi Musa untuk kita hidup bijaksana, menghitung hari-hari kita yang sangat singkat yang bagaikan uap dan rumput tadi. Saya mau ingatkan kembali, kalau hidup kita tidak berbuah, tidak berdampak, tidak bijaksana, kita sama saja seperti uap. Kita sama seperti rumput yang tidak ada artinya. Hidup dalam dunia ini seperti tidak ada artinya, karena memang waktu berjalan begitu cepat. Saya masih ingat anak-anak saya dulu masih saya suapin, makan, mandi, dimandiin. Sekarang sudah besar seperti itu. Kenapa? Waktu berjalan cepat sekali. Kalian adalah generasi penerus gereja. Oleh sebab itu hiduplah dengan bijaksana. Nah, sesuai dengan tema pujian, kalian tahu pujian hidup ini adalah kesempatan. Saya sering melihat yang menyanyikan pujian ini rata-rata orang dewasa atau orang tua. Hampir nggak pernah saya melihat anak muda menyanyikan pujian ini.
Padahal sebenarnya kalau kita lihat liriknya, yang paling pas nyanyikan pujian ini adalah anak pemuda remaja. Mari kita lihat liriknya dari pujian yang sederhana dan sangat memberkati ini. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau tidak, hidup ini akan menjadi seperti uap dan rumput yang tidak ada artinya, sia-sia. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan berikan hidup dalam kehidupan kita, kesempatan dalam kehidupan kita, untuk kita melayani Tuhan, berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Waktu yang Tuhan beri, walaupun itu berproses, walaupun itu menyakitkan kadangkala, tapi akan membawa kita hidup yang berarti, hidup yang bijaksana, hidup yang menjadi berkat. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada saat hari-hari ini dengan hal yang tidak berguna. Lakukan hal-hal yang berguna. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi adik-adik masih muda, sangat muda, remaja, belasan, mungkin awal 20-an, katakan, Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, kalian punya energi, tenaga sangat dahsyat, luar biasa kuatnya. Sebab nanti akan ada datangnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Jangan sampai ketika saudara dan saya sudah tidak berdaya, menyesali hidup ini karena tidak berbuat apa-apa. Hidup yang tidak berdampak, hidup yang tidak memuliakan Tuhan, akan menjadi hidup yang sangat menyesal. Tetapi puji Tuhan, kita diingatkan firman Tuhan, anak-anak muda dan remaja, mari hitung hari-hari kita, jadilah bijaksana, pakailah, katakan kepada Tuhan, pakailah Tuhan hidupku untuk menjadi alatmu Tuhan. Selagi aku masih kuat, masih berenergi, aku memberikan yang terbaik bagi Engkau. Sebab pada saatnya nanti, karena waktu berjalan begitu cepat, ketika aku tak berdaya lagi, hidup aku sudah menjadi berkat. Aku sudah mempermuliakan Tuhan. Aku sudah berdampak bagi orang lain. Dan kalau Tuhan memanggil hidupku, tersedia mahkota kemuliaan, hidup kekal senang selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, pujian syukur hamba-Mu naikkan bagi Engkau, buat kebaikan dan kasih-Mu, buat kebenaran firman-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, untuk mengingatkan kami, untuk menuntun jalan hidup kami ya Tuhan. Semuanya itu karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau tidak mau membiarkan kami hidup sia-sia dalam dunia ini, karena waktu berjalan begitu cepat. Kami tidak mau menjadi seperti rumput dan uap yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Tapi kami mau hidup kami menjadi garam, menjadi terang untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, jadikan kami pelaku firman-Mu. Memberkati pelayanan pemuda dan remaja, memberkati pengurus, memberkati setiap anggota, dengan cita-cita apa yang mereka kerjakan, Engkau buat menjadi berhasil ketika mereka takut dan melakukan firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami minta dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga.
teman-teman. See you next week. God bless you all.